Assalamualaikum, sampurasun, kadodol anu di lembur, barayaan di kota. Pada kesempatan kali ini, di siang ini, kebetulan nih cuacanya lagi bagus. Jadi saya teringat ya untuk buatkan video mengenai beberapa pertanyaan yang sempat mampir di komentar dan langsung WA saya mengenai kawan-kawan dulur-dulur yang berada di tempat atau yang pekerjaannya jauh dari sumber daya listrik ya. Jadi Kang katanya kalau pakai gerinda nanti saya susah ngecasnya. Nah, ini ada solusinya tentunya. Oke, langsung saja. Di sini saya ada panel surya. Nah, ini panel surya yang berukuran 10 WP ya. Apa itu WP? WP itu watt peak ya, untuk ukuran untuk istilah ukuran yang digunakan untuk surya panel ya. Nah, ini surya panel ini cukup kecil, mungil ya. Jadi ini menurut saya cocok untuk para penyadap pinus ya, sehingga ini tidak terlalu ribet ya saat membawa. Dan untuk jenis surya panel di pasaran ada dua jenis, yaitu ada polikristalin dan monokristalin. Apa perbedaannya? Polikristalin yang seperti yang saya punya ini, dia mempunyai warna sedikit kebiru-biruan ya, sedangkan monokristalin ini dari sisi warna ya, tentu saja dari sisi efektivitas dan sisi arusnya tentunya itu juga berbeda. Yang monokristalin itu agak kehitam-hitaman. Nah, itu yang saya amati di pasaran ya tentunya. Nah, di sini saya tidak ada pembandingnya untuk monokristalin, hanya punya ini untuk sampel ya. Tapi ini ya memang yang familiar digunakan di pasaran ya gitu. Dan langsung saja kita akan mengetes panel surya ini untuk mengecas baterai lithium atau baterai pack untuk gerinda. Dan oke ya, jika kita punya panel surya, ini juga bukan sekedar untuk bisa ngecas, tetapi buat ngecas handphone, kebutuhan penerangan dan lain-lain ya yang membutuhkan sumber daya listrik, tentunya menggunakan tenaga matahari gitu. Oke, dulur-dulur, sekarang saya sudah ada di luar dan kondisi matahari saat ini cukup lumayan panas karena mungkin sudah masuk musim kemarau ya di tempat saya. Ini sekarang sekitar pukul setengah 4, pukul 3 lah ya, pukul setengah 4, pukul 3 sore asar ya. Dan kita langsung cek ya, langsung tes. Ini tanpa menggunakan komponen apapun ya, ini hanya alat yang saya gunakan sebagai alat uji saja. Nanti jika untuk mencarger ini bisa langsung dicolok ke sini ya. Tapi kita cek dulu, kita tes. Kita lihat voltase dan ampernya berapa dia. Dengan kondisi matahari saat ini pukul asar ya. Pukul 3. Oke, dilihat di sini ya. Nah, oke ya, Kak, dulur-dulur. Untuk surya panel sudah disambungkan dan ini terbaca untuk ampernya itu 0,57 ya, dan di sini kebaca udah 1,2 watt ya, dan untuk ampernya terus naik turun ya di kisaran angka 5 sampai 66, mili ampere ya. Oke. Dan ini kondisinya mencarger ya. Jadi mencarger baterai yang di sini ya. Nah, ini sedang di-charger, artinya dia mengecas. Jadi kalau untuk men-charger baterai nanti ini langsung dicolokkan aja, nggak usah khawatir rusak, karena di sini juga ada BMS ya yang nantinya bisa memproteksi. Karena tegangan tertingginya untuk surya panel yang berjenis ini tadi saat saya ukur, voltase tertingginya dalam kondisi cuaca terik itu di kisaran 21 watt, itu masih aman untuk men-charger 20, nggak sampai 21 sih, tapi ya artinya dia aman untuk mencarger langsung ya. Tetapi ya memang catatan harusnya ada regulasi yang memang mengkontrol suatu modul ya, yang buat mengkontrol langsung untuk mengecas baterai gitu. Jadi jangan langsung. Tapi seandainya pun langsung gimana? Ya nggak apa-apa, karena voltasenya juga tidak akan menyebabkan kerusakan kepada baterainya. Di dalamnya juga ada BMS ya. Tentu saja itu memproteksi jika ada kelebihan voltase seperti itu. Jadi ada sistem yang nantinya memproteksi seandainya ada kelebihan over voltase dari surya panel. Ya mungkin seperti itu untuk tutorial dari saya ya.
Ya, ini sekedar informasi saja. Dan sekarang akan saya coba untuk colok langsung ya. Nah, ini tadi sudah terbaca ampernya, voltasenya sudah terbaca, dan ukuran wattnya sudah terbaca. Dan sekarang akan saya colok langsung ya untuk ini ya, sini. Dari surya panel langsung dicolok ke, nah gini. Ini nggak masalah, ini aman ya. Nah gini aja, yang buat kawan-kawan dulur-dulur yang pengen ngecas sambil kerja gitu di hutan, atau mungkin ya karena kondisi base campnya ada di hutan dan jauh dari listrik, ya ini alternatifnya ya. Kalau pengen gede ya ditambah lagi, tapi ya ini saya buat video ini dari spek surya panel terkecil ya, 10 WP itu ya familiar ya buat ngecas outdoor gitu kan, kegiatan-kegiatan yang kondisinya jauh dari PLN. Oke, sekian video kali ini, semoga ini menginspirasi dan bermanfaat tentunya untuk kawan-kawan dulur-dulur yang pekerjaannya jauh dari listrik PLN ya, sekali lagi ya, untuk charger baterai Gerinda Sadap. Oke, salam sehat selalu, hatur nuhun, sampurasun.